Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Netens, lu udah balik lagi ke channel Esotik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gua mau bahas tentang smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 8 Pro. Saat video ini rilis atau tayang, itu berarti beberapa detik yang lalu Realme 8 Pro baru saja di launching di Indonesia gitu, Nes. Nah, makanya gua sendiri masih belum tahu berapa harga dari Realme 8 Pro, karena gua megang handphone ini dan menguji coba handphone ini saat gue belum dikasih tahu harganya. Tapi pada saat kalian nonton video ini berarti kan HP-nya udah rilis, dan gue tulis di kolom deskripsi, gue tulis di judul, sama gue kasih di thumbnail gitu, Nets. Jadi kalian bisa baca sendiri harganya ya. Nah, dengan harga segitu, Nets, itu si Realme 8 Pro ini banyak banget menurut gue hal-hal yang membuatnya menjadi sangat menarik untuk sebuah mid-range. Dan jelas handphone ini bukan buat semua kalangan. Jadi kalau kalian yang nggak ada budget sampai segitu, ya skip aja buat beli Realme 8 Pro. Kalau ini HP yang bukan HP budget atau bukan HP low end, tapi ini lebih ke kelas mid-range yang punya gaya yang lebih stylish dan trendy gitu. Posisinya sebagai mid-range tentu harus punya nilai lebih sehingga orang-orang mau mengeluarkan kocek sedikit lebih dalam lagi untuk membeli Realme 8 Pro. Meski nggak mahal-mahal amat kayak flagship, Realme 8 Pro punya embrio flagship di salah satu hardware-nya. Yap, kamera 108 megapiksel. Jargon untuk Realme 8 Pro ini juga 108 megapiksel Capture Infinity. Dan Realme 8 Pro ini memang diposisikan Realme sebagai smartphone kamera 108 megapiksel dengan desain yang trendy. Kenapa kayak gitu? Gua kupas satu-satu dan coba gua telah. Coba gua amati selama pemakaian gua 1 minggu ini nih. Gua udah pakai 1 minggu si Realme 8 Pro, dan simak video review ini dari awal sampai habis. Kalau memang lu ada minat buat beli Realme 8 Pro, atau misalnya lu lagi mempertimbangkan mau beli handphone di harga 4 jutaan ini, mau Realme 8 Pro atau yang lainnya gitu. Tonton sampai habis. Pertama, kita bahas luarannya dulu deh. Ini nih alasan kenapa HP ini stylish dan trendy. Stylish karena bentukannya yang tipis 8 mm, beratnya cuma 170-an gram aja. Enteng, bentuknya memanjang gitu sih, tapi jadinya pas di genggaman. Dan enak banget dipegang, nggak licin karena finishing backcase-nya yang matte begini. Build quality-nya bagus, solidnya berasa banget dan rapi. Setiap sambungan dari kaca depan ke frame lalu ke backcase, itu setiap sisinya juga dibikin melengkung, digenggam juga jadi enak gitu, jadi nggak ada tajam-tajamnya di tangan. Yang kurang menurut gua sebenarnya frame-nya ini masih plastik ya, bukan metal, jadi nggak kelihatan terlalu premium. Sebenarnya sih ini hal yang wajar gitu di sebuah handphone mid-range pakai frame plastik kayak gini, dan mungkin itu untuk mempertimbangkan supaya bobotnya nggak lebih dari 180 gram. Nah, next masalah looknya di bagian belakang, di bagian backcase-nya, ya kalian bisa nilai sendiri, lihat sendiri nih. Ini HP dengan desain yang paling berani yang pernah masuk Indonesia, yang pernah gue cobain, yakin. Tulisan Dare to Live-nya memenuhi sisi kanan backcase dengan desain tipografi yang menurut gue layoutnya pas. Di mata gue yang sebagai orang yang berlatar belakang desain gitu, jelas ini edgy dan tampil beda banget. Namun ya, desain kayak gini tuh bukan untuk semua orang, jadi nggak semua orang suka gitu. Kalau misalnya kayak gue gitu, apalagi ya gue ngelihatnya dari kacamata desain itu layoutnya udah asik banget, ya nggak sih, trendy banget. Dan jelas ini mencerminkan bahwa Realme 8 Pro segmentasinya adalah sebagai anak yang muda banget dan anak yang berani tampil beda gitu. Kalau misalnya lu yang orangnya pengennya aman-aman aja desainnya gitu, ya mending cari handphone yang polosan, nggak yang kayak gini gitu. Itulah kenapa mungkin slogannya Dare to Live. Jadi buat orang yang berani aja gitu, yang berani make desain kayak gini dan berani tampil beda, berani tampil muda, berani tampil trendy. Kalau tipografi ini nggak semuanya suka, pilihan warna dan finishing backcase serta frame-nya itu pasti banyak banget yang suka. Warnanya kalem, misterius tapi nggak pasaran. Itemnya rada abu-abu gini, emang nggak item banget sih. Finishingnya matte, unik banget, itu halus di tangan, nggak gampang nyiplak sidik jari, dan nggak licin pas dipegang. Dengan aksen tipografi dan logo Realme yang glossy beda sendiri gitu. Bikin ketagihan megang-megang terus dan lupa kalau ini belum pakai casing tambahan. Kalau gue sih nggak mau pakai casing ya, enaknya ya dipegang begini doang. Desain frame kameranya juga keren, kaca glossy, warnanya enak, susunannya pas dan menarik banget. Kayak bazooka gitu nggak sih? Next, kita bahas performanya. Di harga segini, ini bukan HP yang paling cepat, tapi hasil benchmarknya itu kayak gini.
Yap, ini HP yang cukup cepat loh. Dengan skor Antutu segitu, sudah seharusnya HP ini bisa melibas semua game top yang ada di Android. Untuk uji coba ala gue main PUBG Mobile itu dengan settingan balance ultra sampai HD high maksimumnya. Realme 8 Pro yang pakai chipset Snapdragon 720 udah pas banget lah di kelasnya. Chipset ini udah teruji dan banyak banget dipakai di HP-HP lain, jadi andalan selama 1 tahun belakangan di mid-range. Performa pakai sehari-harinya itu kencang, stabil, nggak gampang panas, dan udah banyak aplikasi sama games yang udah optimal sama chipset ini ketimbang chipset baru kayak Snapdragon 732 misalnya. RAM yang dipakai itu 8GB dengan jenis LPDDR4X, ngebut banget buat multitasking. Meski sistemnya makan RAM yang gede banget sampai setengah, saat idle itu tetap aja masih lapang sisanya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi penting di background kayak WhatsApp, sosial media, dan lain-lain. Memori internalnya itu 128GB dengan jenis UFS 2.1. Memori segini udah lapang banget di masa sekarang, tapi kalau lu emang butuh banyak storage, ada slot micro SD dedicated yang udah support sampai 512GB. Kalau gue sih nggak akan kepake ya ini slot, tapi ya bagus lah kalau Realme udah sediain. Next, gue mau bahas performa baterainya nih, Nets. Buat pemakaian gue, si Realme 8 Pro ini cukuplah sampai 2 hari, sampai besoknya itu baru gue ngecas lagi. Sebenarnya baterai 4500 mAh di zaman sekarang itu nggak gede-gede banget karena masih banyak yang lebih gede lagi. Cuma kalau misalnya lu mau lebih hemat lagi, bahkan bisa sampai 3 harian, itu ada mode ultra hematnya kalau emang lu lagi bepergian dan pengen HP-nya lebih awet lagi gitu nih. Realme ngeklaim kalau ini bisa ngeplay YouTube 20 jam non-stop. Gue sih percaya karena kombinasi baterai, layar, sama chipsetnya emang dibikin supaya baterainya hemat dan efisien. Yang kerennya lagi Nets, itu di paket penjualnya ada charger 65 watt super dark. Nah, jadi dikasih charger segede gini, nggak kayak yang OS sebelah yang nggak ngasih charger, ya nggak? Namun yang sangat gue sayangkan itu dia dapat charger segede 65 watt, sayangnya handphonenya itu cuma support sampai 50 watt aja. Nah ini bener-bener gue kayak gregetan nggak sih? Kenapa nggak dimaksimalin aja gitu ya? Ya memang chargingnya cepat, 50 watt juga yang gue uji coba, itu cuma 50 menit bisa ngisi dari 0 sampai 100%, cuma 50 menit doang, nggak nyampe sejam. Jadi kalau misalnya pagi-pagi lu lupa ngecas malamnya gitu dan baterainya habis buat lu pakai aktivitas, lu tinggal cas aja, lu tinggal mandi, tinggal sarapan, nggak nyampe sejam ketika lu ready buat berangkat, handphonenya udah full 100%. Dan ini memang memudahkan banget ya hidup dengan fast charging kayak gini. Tapi seandainya 65 watt itu harusnya lebih cepat lagi, mungkin cuma setengah jam lebih, ya nggak? Next kita bahas OS sama UI-nya. Tentu udah yang paling terbaru ya, udah Android 11 dan Realme UI 2.0. Ini Realme UI terbaru nih, desainnya masih sama kayak UI yang pertama. Yang jelas gue suka kustomisasinya itu personal banget. Salah satu UI favorit gue dari zaman gue pakai Realme S2 Pro. Nah, yang bikin gue tersengang adalah update OS-nya. Handphone ini ketika pertama gue pakai di minggu kemarin lah, sebelum April, itu langsung dapat update begitu gue nyalain gitu kan. Dan beberapa hari kemudian, di tanggal 1 April, pas banget 1 April itu dapat security patch, security update buat bulan April gitu, dan itu cepet banget di tanggal 1. Bahkan ini ngalahin brand yang pakai Android murni gitu, pakai pure Android yang kadang-kadang telat di tanggal 5 atau tanggal berapa. Memuaskan banget karena update-nya di tanggal 1 gitu. Pertahankan ini Realme karena ini sangat penting dan bikin user senang ketika dapat update-nya lebih cepat dibanding smartphone lainnya gitu. Next, di sektor multimedia, layar yang digunakan udah jelas keren ya. Ini udah Super AMOLED, resolusinya Full HD pula dengan rasio 20:9 memanjang yang pas buat nonton film. Layarnya juga gonjreng, gue suka banget gitu kan. Buat brightness-nya juga di bawah terik matahari masih kelihatan. Ini 1000 nits kecerahannya. Untuk touch-nya pas gue rasain sehari-hari sih enak aja. 180 Hz touch sampling rate-nya. Untuk speaker Realme 8 Pro ada high-res audio di bagian bawah nih speakernya. Sayang sih nggak stereo speaker, namun lu bisa nilai sendiri lah kualitas suaranya kayak gini. Sebelum kita bahas menu utamanya yakni 108 megapiksel kamera, kita bahas dulu fitur tambahan lain yang ada di Realme 8 Pro. HP ini udah pakai USB Type-C, udah ada Face Unlock, udah pakai fingerprint under display yang kenceng banget responnya. Sensor-sensornya komplit, gyro ada, kompas juga ada, dan yang nggak ketinggalan jelas ada NFC-nya. Hal yang sekarang jadi fitur wajib. Buat gue sendiri, NFC ini krusial dan sangat menolong kalau lagi di jalan suka kehabisan e-money. Dan juga buat interkoneksi antar perangkat kayak dari smartphone ke kamera, mirrorless, atau ke speaker. Oke, terakhir
kamera Realme 8 Pro itu pakai 4 kamera belakang. Ada 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth sensor, 8 megapiksel ultra wide yang aperture-nya belum terlalu lebar, dan ada kamera utama nih yang keren, 108 megapiksel dengan sensor ISOCELL HM2. Ukuran sensornya 1/1,5 inch dengan aperture f1.8 dan face detection autofocus atau PDAF. Sensor segede ini bisa hasilin full resolusi 12.000 x 9.000 megapiksel. Wow. Atau secara auto hasilin 12 megapiksel dengan kualitas yang sangat baik. Karena dia ada teknologi pixel binning yang dipakai yaitu 9 in 1 gitu. Jadi ada 9 pixel seukuran 0,7 mikron yang digabung jadi tiap pixelnya tuh bisa berukuran 2,1 mikron. Jadi gede banget. Dengan ukuran pixel segede itu, maka cahaya yang masuk ke sensor kamera bisa banyak banget, dan ini kerasanya kalau lu foto malam hari atau di kondisi low light yang kurang cahaya gitu deh. Ini hasilnya akan lebih terang dari biasanya. Ini nih Nets, hasil kamera Realme 8 Pro di malam hari baik pakai mode auto sampai ke night scape, ini hasilnya terang dan tajam. Nggak sebagus HP-HP flagship memang, namun nyaris menyamai flagship dengan harga yang cuma sepertiganya aja dari HP flagship saat ini. Good job Realme 8 Pro. Untuk foto siang hari, inilah saat sensor 108 megapikselnya lu maksimalin. Cocoknya emang buat foto pemandangan. Lu bisa zoom 3 kali tanpa kehilangan detail karena ya sensornya gede coy. Megapikselnya sampai 108 megapiksel. Jadi kalau lu foto zoom 3 kali dengan resolusi 12 megapiksel, hasilnya jadi tetap tajam, detailnya tetap dapet, jadi kayak pakai lensa tele. Selain itu, hasil kamera dengan mode auto dan AI aktif cakep-cakep banget seperti yang lu bisa lihat saat ini. Kamera selfie-nya ada 16 megapiksel, sensornya Sony, hasilnya cukup baik, HDR-nya garang, dan warnanya gonjreng khas Realme banget. Untuk video, Realme 8 Pro bisa rekam up to 4K 30 fps dan 1080p 60 fps pakai kamera utama. Untuk kamera depan, videonya up to 1080p doang, 30 fps aja. Selain secara hardware, handphone ini ya bagus kameranya, secara software pun begitu. Sesuai judul yang gua tulis buat video kali ini, itu handphone ini emang cocok banget buat lu yang mau jadi konten kreator video. Bisa di Instagram, TikTok, misalnya YouTube, Hello, Likee, dan lain sebagainya. Lu bikin video buat konten, handphone ini emang cocok banget, terutama buat lu yang konten kreator pemula yang cuma modal handphone doang. Jadi ada banyak banget variasi fitur mode kamera, terutama untuk video, yang bisa lu gunain buat konten lu. Jadi konten lu lebih variatif lagi, efek-efeknya atau misalnya fitur-fitur hasil-hasil videonya gitu. Ada fitur-fitur yang emang udah ada di handphone-handphone terdahulu, itu nongol lagi di Realme 8 Pro dan digabungin. Jadi dari beberapa fitur-fitur yang ada, ditambah lagi ada fitur-fitur yang baru yang pertama kali di dunia hadirnya cuma ada di Realme 8 Pro ini saat ini gitu. Nah, ini keren banget. Oke, gua kupas satu-satu. Yang pertama, fitur atau mode-mode kamera yang udah ada di HP sebelumnya yang tampil lagi ada di Realme 8 Pro. Yang pertama, mode film. Ini sih sebenarnya mode manual video ya, umum lah, dimana lu bisa setting ISO, setting manual exposure, kemudian sampai manual fokus gitu, sampai ada manual fokusnya. Dan ya sebenarnya ini di handphone lain juga ada, tapi di Realme itu ditempatinnya, layoutnya tuh bagus banget menunya. Di bagian bawah ada tombol recordnya, kemudian setting-setting untuk menjangkau untuk setting-setting manualnya juga tuh mudah-mudah banget gitu. Next ada Ultra Image Stabilization atau UIS. Nah, UIS ini emang ada di Realme sebelumnya, tapi di sini juga ada lagi, dan itu maksimal banget hasilnya. Lu bisa pakai UIS yang standar doang gitu, bisa, atau pakai UIS Max kalau emang kondisinya bener-bener goyang banget, misalnya ngambil video-video yang geraknya cepet atau sport gitu. Ada satu kelemahan kalau misalnya pakai UIS Max, yaitu dia kayaknya pakai kamera yang ultra wide-nya, bukan yang wide biasa. Jadi kayaknya hasilnya tuh kurang cerah dan kurang tajam. Alangkah bagusnya misalnya pakai yang UIS Max, jangan dipakai di indoor atau di kondisi kurang cahaya. Pakai aja di outdoor, kayak buat sport-sport gitu, itu pasti hasilnya akan tetap bagus cahayanya. Next ada dual view video, dan ini memang udah ada di handphone-handphone lain, tapi kalau di Realme itu dual view-nya bisa di layout, bisa kebagi atas bawah atau kanan kiri sama rata kayak gini. Bisa juga insert video kotak atau insert video lingkaran. Kalian tinggal pilih kayak gitu doang.
Next ada bokeh video. Nah ini bokehnya hadir baik di kamera depan maupun belakang. Tingkat bokehnya bisa diatur pas lagi ngerekam video. Ini bagus banget. Dan mode bokeh kayak gini emang cocok apalagi buat handphone-handphone yang dipakai buat bikin konten. Jadi lu bisa ngerekam dengan background latar belakangnya bokeh atau blur ala-ala pakai lensa mirrorless yang mahal gitu. Next ada slow motion. Nah ini pilihannya sekarang ada banyak banget dan bisa dipakai kamera depan maupun belakang. Jadi ada slow motion selfie-nya kayak di handphone-handphone mahal. Di kamera depan itu ada 120 fps dengan resolusi 720p dan 1080p yang bisa dipilih. Hasilnya kayak begini. Untuk slow-mo di belakang mulai dari resolusi 1080p dengan frame rate 120 fps yang bisa direkam unlimited dan 480 fps yang rekamannya 1 detik. Serta resolusi 720p dengan frame rate 960 fps yang ini slow banget dan khusus di sini itu cuma rekam sebentar juga sepersekian detik untuk menangkap objek yang bergerak melewati area yang ditentukan. Hasilnya cakep banget buat dimasukin ke konten-konten kalian nih, Nets. Kemudian ada AI Color dan juga AI Portrait. Ini fitur yang udah hadir dari tahun kemarin, namun keberadaannya bikin konten video lu makin ciamik. AI Color video tentu membuat video outstanding yang kayak gini, kepisah mau warna hijau aja, biru aja, atau merah aja. AI Color video ini ada di tombol filter dan cuma tersedia di kamera utama aja. Terus untuk AI Portrait video itu tersedia di kamera depan maupun belakang. Selain buat video, AI Portrait juga tersedia buat foto, namun untuk foto hanya bisa di kamera belakang. Jadi kalau pakai AI Color Portrait ini, kitanya doang yang berwarna, backgroundnya jadi abu-abu gitu, dan itu keren banget. Dan ngomong-ngomong soal konten foto, ada fitur baru yaitu dynamic bokeh dan juga neon portrait. Ini ada di handphone lain sih, tapi hadir di Realme jadi makin melengkapi si Realme 8 Pro ini gitu. Jadi kalau misalnya AI dynamic bokeh itu hasilnya kayak gini, jadi kayak kita lagi bergerak cepat. Kalau misalnya neon portrait itu bagusnya di malam hari, jadi kayak ada lingkaran-lingkaran bokeh yang bagus banget gitu. Nah, komplit banget kan fitur-fitur yang ada di Realme 8 Pro. Nggak sampai di situ, itu yang tadi yang sebenarnya udah ada di seri-seri sebelum atau di HP-HP lain. Nah, sekarang ditambah lagi fitur yang cuma ada di Realme, baru pertama kali muncul di Realme 8 Pro. Yang pertama itu ada tilt shift alias kayak buat miniatur kayak gitu, tapi bukan tilt shift sembarangan. Kalau di handphone lain tilt shiftnya cuma ada di foto gitu, jadi bikin kayak foto lucu lah, kayak mainan gitu atau kayak mini-mini gitu. Kalau di Realme 8 Pro itu tilt shiftnya jadi video time lapse dan ini keren banget hasilnya, cuma ada di Realme 8 Pro. Tinggal pilih mode time lapse, kemudian ada tombol bokehnya dinyalain dan itu langsung kepilih menu tilt shift dan bokehnya bisa diatur buremnya seberapa. Itu keren banget. Next, kemudian yang kedua ini juga cuma ada di Realme 8 Pro yaitu Stereo Mode. Handphone lain juga memang udah ada Stereo Mode-nya, tapi Stereo Mode-nya itu biasanya foto Milky Way, foto bintang-bintang gitu. Tapi kalau di Realme 8 Pro itu bentuknya time-lapse video dan ini emang baru ada di sini gitu. Sayangnya gue belum sempet mencoba Realme 8 Pro ini untuk bikin foto Stereo Mode ini. Bukan foto, maksud gue video time-lapse Stereo Mode. Karena ya gue tinggal di Jakarta dan kondisi langitnya belakangan ini emang mendung selalu dan nggak ada terlihat bintang-bintang. Kayaknya gue harus jalan-jalan ke luar kota atau ke bukit-bukit yang bisa nangkep foto Milky Way atau foto bintang-bintang yang bagus. Sayang banget. Jadi gue nggak bisa kasih contohnya ke kalian, tapi mungkin gambarannya akan kayak gini lah videonya. Nah itu semua keren-keren banget fitur-fitur yang bikin video konten lu jadi variatif banget gitu, jadi banyak pilihan. Selain itu masih ada juga video dual exposure, double exposure, jadi kita bisa bikin kita siluet, kemudian backgroundnya bikin video lain, misalnya timelapse lah, atau video jalan lah, video pemandangan dengan video kita. Itu kalau misalnya bikin tarian TikTok, itu jadi lebih variatif dan beda daripada konten-konten lainnya, ya nggak? Nah, yang mode-mode standar Realme yang selalu dari dulu ada, kayak misalnya AI Beauty, Chroma Boost, Text Scanner, Panorama, itu tetap ada kok di Realme 8 Pro ini. Jadi tetap komplit lah, komplit banget. Yang baru ada, yang lama-lama ada, semua dikumpulin jadi satu di Realme 8 Pro dan itu membuat konten lu jadi lebih variatif. Misalnya lu bikin konten pakai Realme 8 Pro Net. Oke, udah gue pretelin semua panjang lebar, sekarang tinggal kesimpulannya. Gue beri judul Realme 8 Pro smartphone yang cocok untuk konten kreator. Jelas, udah gue jelasin kenapa alasannya gitu, karena ya kameranya bagus secara hardware. Selain itu dengan 4 jutaan aja fiturnya juga komplit banget, yang bahkan
lebih baik dari HP flagship. Kenapa gue bilang gitu? Karena ada loh HP flagship yang nggak punya fitur-fitur kayak di Realme 8 Pro gitu. Realme 8 Pro juga menurut gue punya desain yang keren dan backcase yang tampil beda, berani banget. Juga bodinya ramping dan juga enteng. Asik lah. Sisanya ya kayak performa bagus sih sesuai harganya rata-rata. Jadi jangan berharap sengebut flagship. Untuk fitur tambahan juga komplit dengan hadirnya NFC. Ini udah banyak sih HP lain yang ada NFC-nya. Jadi wajar lah di harga mid-range. Yang kurang menurut gua minusnya gitu, dan ini bisa jadi masukan atau misalnya saran buat Realme supaya nanti penerusnya akan lebih baik lagi. Itu yang pertama, stereo speakernya. Speakernya cuma mono gitu, dimana ya seharusnya di harga segini udah stereo dan itu udah jadi nilai lebih kalau misalnya dia stereo speaker. Walaupun ya speakernya ini juga bagus, nggak bisa dibilang jelek gitu, tapi alangkah baiknya kalau stereo. Yang kedua, alangkah baiknya kalau dikasih charger 65 watt. Ya udah, ininya harus support 65 watt dong, jangan jadi 50 watt doang. Kenceng sih 50 watt, tapi lebih kenceng lagi dong kalau misalnya 65 watt, ya kalian juga pasti nggak akan protes gitu. Oke, itu dua aja saran gue buat Realme ya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi. Udah, itu aja sih, smartphone ini worth it apa enggak? Menurut gua worth to buy buat yang punya budget, cocok buat lu yang nyari HP dengan tampilan yang berani beda, dan nggak cocok buat lu yang cuma mau HP polosan aja. Cocok juga sekali lagi buat konten kreator yang mau bikin video TikTok, YouTube, IG, Hello Likey, dan lain sebagainya cuma dari handphone doang. Itu menurut gua ya. Kalau menurut lu, silahkan lu tulis sendiri di kolom komentar di bawah sekarang juga, dan apa pendapat lu tentang Realme 8 Pro. Sekian review dari Realme 8 Pro, panjang banget dan emang ini handphonenya amazing karena fitur kamera terutama itu banyak banget. Dan silahkan subscribe channel iSodik karena selain video review ini, mungkin nanti kedepannya gue akan ada video yang fokus ngebahas kameranya doang. Kemudian ada juga video vlog jalan-jalan gue sama Jingga dan juga ibunya Jingga yang direkam full seutuhnya pakai Realme 8 Pro. Kalian harus subscribe dan kalian harus lihat sendiri, terutama buat yang cari referensi bikin vlog pakai Realme 8 Pro itu kayak gimana. Jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasi, tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan. Dan thanks buat lu yang nonton dari awal sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat jadi referensi kalian yang mau beli ini atau enggak gitu. Jadi bahan pertimbangan lah. Gue Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keren banget. Realme 8 Pro. Oh iya, jangan lupa selalu pakai masker ya, Net. Kalau misalnya kalian keluar rumah dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dan lain sebagainya lah gitu, supaya kita terhindar dari virus COVID-19.